Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan. Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 oh haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal.
Terima kasih Yesus. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku. Oh Yesus, kami berseru. Oh haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Allah Maha Kuasa, Anak-Mu dinyatakan dalam keagungan. Sebelum menanggung sengsara maut di atas kayu salib, berilah kami iman untuk melihat kemuliaan-Nya, supaya dikuatkan menanggung sengsara bersama Dia dan diubah mirip seperti Dia. Daripada kemuliaan ke kemuliaan,
yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah kepada orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 22. Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka,
rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau membangunkannya dalam 3 hari, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit di antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang akan diucapkan Yesus. Inilah Injil Kristus. Salam kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kerana Tuhan kita sangat baik kepada kita semua. Selamat kembali beribadah kepada semua jemaat Tuhan di Gereja Sumur Hidup Kuala Penyu dan jemaat Tuhan di Gereja St. Andrew Membakut dan juga jemaat Tuhan di Menumbuk. Saudara dan saudari, kita juga menyediakan kebaktian atas talian kepada saudara dan saudari yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja atau di rumah. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat beribadah bersama-sama pada minggu ini dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur kerana Tuhan yang memelihara, Tuhan menjaga dan melindungi kami dari segala bahaya, penyakit. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa agar Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Berilah kami roh pengertian akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah Engkau Tuhan berbicara kepada jemaat-Nya Tuhan melalui firman-Mu ini. Dan biarlah kuasa firman Tuhan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema pengajaran firman Tuhan pagi ini ialah cinta akan rumah Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita lihat bersama di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara dan saudari, bangunan gereja adalah tempat ibadah dan Allah hadir di bait Allah, di rumah Tuhan. Gereja adalah tempat di mana orang berkumpul bersama, memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Oleh itu, saudara dan saudari, bagaimana kita menyatakan cinta kasih kita terhadap rumah Tuhan? Ada 2 hal yang kita mau belajar bersama pada pagi ini. Mari kita lihat hal yang pertama. Yang pertama adalah kehadiran kita di gereja atau di rumah Tuhan. Saudara dan saudari, selama PKP ini, saya mendengar ada jemaat menyatakan kerinduan mereka beribadah di gereja. Kerana sebelum ini kita beribadah di rumah, mengikut ibadah atas talian. Saya sangat terdorong apabila mendengar bahwa jemaat Tuhan rindu mau beribadah di bangunan, yaitu di gereja.
Saya juga mendengar perkongsian hamba Tuhan di gereja yang lain. Juga ada jemaat Tuhan yang mengatakan bila lagi kita beribadah di bangunan gereja. Jadi menurut saya itu adalah suatu yang sangat positif yang mendorongkan kepada saya secara pribadi. Dan saya percaya bahwa apabila pembukaan kebaktian di gereja dilakukan, ramai di antara kita yang merasa gembira. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saudari, hal yang pertama di sini berbicara tentang kehadiran kita di tempat ibadah, yaitu di bangunan gereja atau di rumah. Berapa ramai orang Kristen hari ini yang benar-benar merindukan gereja? Saudara, gereja adalah bangunan tempat ibadah yang sudah menjadi kebiasaan oleh jemaat Tuhan. Kita semua tahu bahwa bangunan gereja itu adalah tempat pertemuan atau perkumpulan bagi orang-orang yang percaya, di mana mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Akan tetapi, apabila kita melalui PKP ini mengakang pergerakan kita, perhubungan sosial kita, bahkan pertemuan kita di gereja. Ini disebabkan karena mengelak daripada penyebaran wabak COVID-19. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat mengikuti ibadah atas talian. Saya percaya bahwa penyembahan kita kepada Tuhan tidak dibatasi oleh PKP atau virus corona. Itu tidak menghalang kita untuk beribadah, sama ada di gereja atau melalui atas talian. Dan kita memuji Tuhan pada hari ini karena kita dapat berkumpul walaupun kita masih mengikuti SOP, kehadiran hanya 1/3. Namun perkara yang sangat penting di sini adalah komitmen dan semangat kita untuk datang ke kebaktian Ahad di gereja. Saudara dan saudari, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis kitab Ibrani ini dengan tegas mengingatkan kepada para pendengar, termasuk kita pada pagi ini, supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di sini dapat difahami bahwa penulis kitab ini mahu supaya jemaat bukan hanya menerima pengajaran firman Tuhan saja, tetapi mereka harus membuktikannya dengan perbuatan mereka, tindakan mereka. Karena melalui perkumpulan atau pertemuan ibadah ini, yang pertama iman kita dibangunkan, saudara dan saudari. Yang kedua adalah kita dapat saling mendorong, menasihati antara satu sama lain. Penulis menambah kalimatnya dengan kata saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Inilah keistimewaannya persekutuan, pertemuan ibadah itu, di mana kita dapat mendengar nasihat, dorongan, kata-kata dorongan. Kita mungkin didoakan oleh padri ataupun pemimpin gereja. Jadi saudara dan saudari, saya mendorong supaya hati kita merindukan ibadah di gereja.
kehadiran Anda di gereja adalah menyatakan cinta kasih Anda terhadap rumah Tuhan. Kita juga menunjukkan penghormatan terhadap gereja Tuhan yang mengingatkan kita akan kehadiran Allah di rumah Tuhan, di bait Allah. Dan seterusnya, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tahun ini, walaupun kita tidak pasti bila episode COVID-19 ini berakhir, namun kita harus kuatkan semangat etisam kita untuk datang ke kebaktian gereja atau mengikuti kebaktian atas talian. Saya mendorong kepada saudara dan saudari supaya kita mengajak atau mendorong keluarga kita atau saudara dan saudari yang lain supaya datang ke rumah Tuhan atau di gereja, di mana mereka akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadi saudara dan saudari, ini adalah hal yang pertama, yaitu kehadiran kita itu sangat penting saudara dan saudari di dalam ibadah. Jika kita mulai malas atau tidak bersemangat lagi datang ke gereja, pagi ini Anda berdoa, berserulah kepada Tuhan agar Dia memberikan kekuatan, berikan kesegaran yang baru kepada Anda, supaya selepas ibadah ini Anda mengalami kebangkitan besar daripada Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan Anda untuk mengikuti ibadah, untuk datang kepada Tuhan, datang di gereja, bertemu Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Kita mau pada tahun ini, kita mau tingkatkan komitmen kita, semangat kita datang ke gereja. Saya percaya bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan saudara dan saudari. Tuhan melakukan perkara yang hebat dalam kehidupan Anda di tahun ini. Haleluya. Saudara dan saudari, hal yang kedua ialah sikap kita di dalam ibadah. Bagaimana sikap kita ketika berada di dalam rumah Tuhan atau gereja? Di dalam kitab Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Di dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version bermaksud layanilah Tuhan. Apabila kita berada di dalam kebaktian gereja, bagaimana sikap kita di hadapan Allah? Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita layani Tuhan. Dia adalah Raja segala raja. Itu sebabnya bila kita berada dalam kebaktian, kita mesti memberi yang terbaik. Seluruh hidup kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Dan inilah kerinduan kita bersama di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Maksudnya di sini apabila kita datang kepada Tuhan, ke gereja, kita datang dengan hati yang penuh sukacita. Sepatutnya kebaktian Ahad yang kita hadiri harus disertai dengan kegembiraan, sukacita yang besar daripada kita. Inilah sikap kita terhadap Tuhan di rumah Tuhan. Oleh itu, apabila kita memuji menyembah Tuhan, mari kita memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita melayani Tuhan, Raja segala raja. Kita menyembah Tuhan Allah yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Oleh itu saudara dan saudari, pada
mendorong kepada kita semua. Supaya pada musim puasa ini kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Perhatikan bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kita mau membaharui cara ibadah kita yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa kepada saudara dan saudari supaya Tuhan memberi kita hati yang mencintai dan mengasihi gereja Tuhan, dan kita menjadi seorang pribadi yang positif dan memberkati semua orang. Sebagai mengakhiri firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita datang ke gereja atau rumah Tuhan dengan hati yang penuh kesyukuran, hati yang gembira, karena kita bertemu dengan Tuhan, kita menyembah Dia, kita mendengar firman Tuhan yang diberitakan. Biarlah cinta kasih kita kepada rumah Tuhan ini, di mana kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan yang menyegarkan kita semua. Ingatlah bahwa kita harus perhatikan kehadiran dan sikap kita di rumah Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita mengalami perubahan yang positif dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang diberitakan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami memperhatikan kehadiran kami di gereja, sikap kami di rumah Tuhan, di gereja. Ya Tuhan, kami mau baharui, memohon Tuhan membaharui kehidupan kami, pikiran hati kami, supaya kami mempunyai satu komitmen yang besar, mempunyai sukacita yang besar untuk hadir di dalam kebaktian ibadah, bukan saja bersama-sama dengan umat Tuhan, tetapi kami rindu bersama Tuhan, kami rindu bertemu dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan membaharui sikap hati dan pikiran kami, supaya kami benar menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap minggu kami mempunyai hati yang penuh dengan sukacita, bersemangat, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan yang menyegarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat beribadah semula di dalam bangunan gereja. Walau bagaimanapun kita juga masih teruskan ibadah atas talian bagi saudara dan saudari yang tidak dapat mengikuti kebaktian di gereja atau di rumah. Baiklah, mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama adalah kelas baptisan. Untuk makluman kepada semua jemaat Tuhan, khususnya di Gereja Sumur Hidup Kuala Penyu, kelas baptisan ditunda pada 13 hari bulan Mac 2021 pada hari Sabtu, masa jam 8.30 hingga 9.30. Kelas baptisan ini ditunda kerana padri masih menunggu lagi senarai nama calon baptisan daripada jemaat Tuhan. Oleh itu, pada minggu ini saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan supaya dapat menyenaraikan nama anda atau mendaftar nama anda yang mau dibaptis pada tahun ini. Sila maklumkan perkara ini, perubahan tarikh kelas baptisan kepada mereka yang tidak sempat mendengar berita pada pagi ini. Yang seterusnya adalah tabung dana pembangunan gereja. Seperti yang sudah saya jelaskan kepada jemaat Tuhan mengenai dana pembangunan gereja ini, pada pagi ini sekali lagi saya ingin mendorong kepada semua jemaat Tuhan untuk terlibat sama di dalam menyumbang kepada tabung dana gereja kita. Untuk pengetahuan semua jemaat Tuhan, jumlah kos pembinaan bangunan ini adalah 320,000. Jumlah sasaran kutipan kita adalah 100,000. Ini mengambil masa selama 2 tahun, bermula tahun ini 2021 hingga 2022. Bagi jemaat Tuhan yang mau menyalurkan bantuan anda boleh salurkan melalui akaun bank gereja atas nama Gereja Sumur Hidup Kuala Penyu. Nombor akaun gereja ialah 51027300459. Saya ulangi sekali lagi, 51027300459. Jenis bank gereja adalah Maybank. Maka dengan ini, padri sekali lagi mendorong kepada semua jemaat Tuhan supaya kita bersama-sama memberikan sumbangan. Kita menyokong kepada usaha gereja kita mengumpul dana tabung pembangunan gereja. Semoga pemberian anda itu, sumbangan anda tersebut, Tuhan memberkati. Seterusnya dan terakhir adalah pemakluman kerana akaun gereja. Dengan penuh sukacitanya, padri mengumumkan di sini bahawa Puan Cecilia telah mengambil tanggungjawab sebagai kerani akaun gereja separuh masa. Puan Cecilia akan membantu padri mengurus akaun gereja kita. Beliau akan memulakan tugasnya bermula pada hari esok bersamaan dengan 8 hari bulan Mac 2021. Maka dengan itu, padri menyeru kepada semua jemaat Tuhan supaya menyokong saudari kita ini di dalam doa.
Terima kasih atas perhatian Anda terhadap pengumuman gereja pada pagi ini. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita bersuka cita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh.